fisik yang kuat. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak bisa menyerah. Ucap pria yang memegang pedang itu tampak sangat suram. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk bersaing dengan Xiaoyan kecuali menggunakan susunan pedang ini. Oleh karena itu, bahkan ketika pria itu memuntahkan seteguk darah lagi, dengan seteguk darah ini dimuntahkan, nafas pria itu jelas sangat tertekan. Pada saat ini bayangan darah di udara berangsur-angsur mengembun. Dan ketika dia melihat penampilannya dengan jelas, terlihat sosok pria besar memegang pedang raksasa setinggi 100 kaki dan menutupi langit dan matahari. Tubuhnya memancarkan roh pedang. Xiaoyan menatap sosok besar itu dan matanya sedikit kental. Ini adalah pria dari keabadian yang sangat kuat. Sosok besar itu memegang pedang di kedua tangannya. Pria yang memegang pedang meraung dan sosok besar itu juga meraung keras. Saat berikutnya dia melambaikan pedang raksasa setinggi 100 kaki dan memotong Xiaoyan. Pria yang memegang pedang itu ingin melihat apakah dia bisa mematahkan tubuh Xiaoyan dengan roh pedang. Api bayat, teriak Xiaoyan. Mata Xiaoyan serius dan dia tidak berani meremehkan langkah kedua di depannya sekarang. Warna bayan terlihat putih. Pada saat ini itu menyebar dari tubuh Xiaoyan dan menutupi lingkungan sekitar. Dalam menghadapi pedang raksasa yang menderu, Xiaoyan tidak mundur tetapi terus melangkah maju. Dengan restu dari lautan bintang ganda, Xiaoyan sendiri bisa meledak 1,2 miliar energi Dauqi. Selain peningkatan 10 iblis, sumber energi yang bisa digunakan Xiaoyan telah melebihi 1,5 miliar. Itu bahkan telah melampaui Dewa Bintang 9 tahap menengah. Saat ini Xiaoyan terlihat sangat mendominasi. Dan api melonjak pada penguasa Suan yang ada di tangannya. Sayap Valkyrie tiba-tiba mengembun di belakangnya. Dan tiba-tiba tubuhnya seperti panah dari tali. Melambaikan penguasa Suan dengan lambaian tangannya. Api yang melonjak ke langit mengalir dengan gila. Tidak ada keraguan tentang ketangguhan penguasa Suan. Bahkan jika roh pedang itu ganas, kekuatan penguasa Suan milik Xiaoyan masih lebih mendominasi. Pada saat tabrakan pertama, Xiaoyan jatuh sedikit ke bawah angin. Tetapi dia tidak membiarkan sosoknya lepas kendali. Dia hanya menembak balik sedikit dan segera mengangkat lengannya tiba-tiba dan tabrakan kedua mengikuti. Bom! Tabrakan hebat lainnya terdengar. Energi keduanya menyapu dengan gila-gilaan. Meskipun tabrakan ini masih tidak menghalangi pedang raksasa yang terus mengaum, itu tetap mengejutkannya. Setelah dua tabrakan, kekuatan pedang raksasa itu jelas sangat melemah. Adapun penguasa Suan Xiaoyan mematahkan total 3 tabrakan. Dan setelah tabrakan ketiga, itu akan memicu ledakan. Jadi tabrakan ketiga ini juga akan menjadi yang terkuat dari Xiaoyan. Xiaoyan berhenti sejenak. Kali ini dia memegang penguasa Suan dengan kedua tangannya. Sumber-sumber yang luar biasa berubah menjadi nyala api yang menghancurkan. Bayan di sekitarnya juga menjadi gelisah pada saat ini dan mulai berkontraksi. Dan kekuatan yang penuh kehancuran ekstrim menyebar di sekitar. Keduanya dibombardir dengan kekuatan paling keras. Pedang ganas di pedang raksasa membuat udara hancur dengan gila. Dan Xiaoyan melambaikan tangan ketiga dalam jarak 100 kaki ditutupi oleh alam dewa api. Dan api meledak seketika. Suara keras mengaduk dan api menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bayan menyapu kegilaan dan jiwa serta tubuh pria di dalamnya terbagi secara paksa. Dan dia mulai kehilangan kesadarannya. Apakah aku sudah mati? Ucap pria itu. Ini adalah pikiran pertama dari pria itu. Tetapi ketika dia segera bereaksi, ada rasa sakit yang hebat dari tubuhnya. Tubuh itu terbakar dan jiwanya juga terbakar. Dua rasa sakit itu terjalin membuatnya mengaum kesakitan. Untungnya kekuatan keabadian membuatnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun ketika pria itu sadar dan mendongak lagi, suara pedang raksasa itu terdengar suara klik. Xiaoyan memegang penguasa Suan dan masih bersaing dengannya. Akhirnya pedang raksasa itu berada di ambang batas. Saat berikutnya terdengar suara ledakan dan pedang raksasa itu pecah. Hati pria itu juga sepertinya mati dengan patahnya pedang raksasa. Ini adalah kedua kalinya pedangnya dipatahkan oleh Xiaoyan. Tetapi kali ini bukan pedang biasa, namun ini adalah pedang terkuatnya yang saling terjalin dengan hatinya. Pedang raksasa itu patah dan mata pria itu menatap dengan tatapan tajam. Tidak ada jalan keluar dan dia harus bertarung dengan putus asa. Sial, apakah hanya ini yang bisa aku lakukan? Ucap pria itu dengan kesal. Pada saat ini energi sihir melonjak di tubuh pria itu.
dan ramuan ajaib yang terkondensasi di tubuhnya meledak. Seluruh tubuhnya penuh dengan gelombang kehancuran. Sepertinya dia berencana untuk meledakkan dirinya. Xiaoyan tidak menghentikannya karena sudah terlambat untuk menghentikannya dengan jarak ini. Sosok pria itu terus mengambang. Dan kemudian ada ledakan berdarah, tetapi itu tidak meledakkan kekuatan kuat dalam imajinasinya. Daging dan darahnya menyapu ke arah bayangan darah besar di udara. Dan seluruh bayangan darah terintegrasi ke dalam daging dan darahnya. Segera tubuh bayangan darah menjadi kental. Dan seteguk darah besar dimuntahkan keluar dari raksasa darah itu. Darah itu seperti sungai yang mengalir. Darah membungkus pedang raksasa yang patah. Pada saat ini pedang raksasa itu mulai menggeliat, terlihat tumbuhan tanaman merambat berdarah. Menutupi pedang raksasa dan pedang yang patah tumbuh kembali. Roh sihir seluruh raksasa itu melonjak. Dan sepertinya dia tidak sadarkan diri saat ini. Sihir, ucap Xiaoyan sedikit terkejut dan merasakan aura raksasa berdarah itu. Dan ada kegilaan yang kuat di matanya. Saat berikutnya raksasa berdarah itu mengangkat pedang berdarah di tangannya dan melambaikan tangan ke Xiaoyan. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya dan itu dibungkus dengan sihir yang kuat. Sial, bagaimana dia bisa menggunakan sihir? Ucap Xiaoyan merasakan raksasa berdarah yang lebih kuat dan mengangkat alisnya sedikit. Meskipun Xiaoyan terkejut, sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan sihir ini. Setidaknya untuk saat ini dia seperti tidak memiliki kebijaksanaan. Pria itu tidak punya pilihan. Tetapi pada saat ini meskipun raksasa berdarah itu tampak galak, itu sebenarnya adalah serangan terakhirnya. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Sebagai lawan, dia bertarung sampai akhir. Setelah masuk ke sini, dia juga memasuki permainan yang diatur oleh Raja Iblis Tianhe untuk semua orang. Hanya ada hidup dan mati di game ini, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan. Ini adalah menara pembunuhan. Bom! Pada saat ini terdengar suara ledakan dan Xiaoyan melambaikan kakinya lagi dan bertabrakan dengan pedang berdarah. Namun karena pria itu tidak sadarkan diri, Xiaoyan tidak ingin terus membuang waktu. Setelah suara keras, Xiaoyan melambaikan penguasa Suan secara tak terduga dan mengguncang 100 kaki pedang berdarah. Dan sayap Valkyrie di belakangnya tiba-tiba memadat yang membuat kecepatan Xiaoyan segera melonjak. Dan dalam sekejap dia dekat dengan raksasa berdarah di tangannya. Penguasa Suan yang penuh dengan api terbelah di bagian atas kakinya. Penguasa api guntur, teriak Xiaoyan. Dan penguasa raksasa itu akhirnya jatuh. Hanya pukulan yang terdengar. Seluruh kepala raksasa berdarah itu langsung hancur setengahnya. Sosok Xiaoyan tidak mandek. Tangan yang lainnya diletakkan di pinggangnya dan meninju dadanya lagi. Melalui darah bisa dilihat jantung emas yang berdetak. Untuk pria kuat di langkah kedua, hati emas masih menjadi sumber kehidupan. Bom! Raksasa berdarah itu tidak bisa menjadi lawan Xiaoyan. Bahkan jika sihir melonjak di tubuhnya, itu tidak terlalu berarti untuk meningkat. Sosok Xiaoyan langsung menembus sosok besar raksasa berdarah itu. Dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Ketika Xiaoyan muncul di belakangnya, dia memegang jantung emas yang berdetak di tangannya. Pada saat ini Xiaoyan tidak ragu lagi. Kelima jarinya tiba-tiba tertutup dan jantungnya langsung pecah. Dan darah keabadian itu langsung mengembun. Raksasa darah itu juga sepertinya telah kehilangan dukungan kekuatan dan mulai hancur. Daging dan darah keabadian ini sudah diintegrasikan ke dalam raksasa. Pemborosan raksasa berdarah itu juga berarti kejatuhannya. Melihat runtuhnya raksasa berdarah itu, vitalitasnya juga berlalu dengan cepat. Sampai sosok besar itu benar-benar menghilang, maka energi iblis mulai terkondensasi lagi. Energi iblis ini memiliki kekuatan. Tetapi tampaknya karena energi yang masih terlalu sedikit, ia tidak dapat membentuk perubahan kualitatif. Xiaoyan memegang ramuan energi di tangannya. Dan tentu saja dia juga memegang cincin penyimpanan dari orang itu. Sama seperti Xiaoyan masih memikirkan apakah akan menelan ramuan energi atau tidak. Tiba-tiba kabut abu-abu di sekitarnya bergegas menuju Xiaoyan. Kabut abu-abu adalah energi iblis. Dan ada sumber energi yang murni yang luar biasa dalam energi iblis ini. Pot ajaib, ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Sebelum dia setuju atau menolak, energi iblis telah mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila. Dalam sekejap energi iblis di tubuh Xiaoyan berputar dengan gila. Tetapi pada saat yang sama ada juga sumber energi murni kelautan bintang milik Xiaoyan. Pada saat ini jumlah akurat sumber Daoqi Xiaoyan adalah 6.020 juta. Dan 900 juta di tengah Dewa Bintang 9. Dengan masuknya sumber energi murni,
Maka sumber Daoki Xiaoyan sekali lagi dinaikkan dengan gila-gilaan. 600 juta, ucap Xiaoyan. Sumber bintang mengembun dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, masuknya energi iblis juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi Xiaoyan saat ini. Karena dia tidak tahu bahwa energi iblis yang luar biasa seperti itu akan berdampak lain padanya. Meskipun kekuatannya gila, namun energi iblis juga membuat Xiaoyan merasa tidak dapat mengendalikan kegilaan di tubuhnya. Xiaoyan menekan energi iblis yang gila di tubuhnya dengan kekuatan jantung api sebanyak mungkin. Warna pil energi juga berubah dari terang menjadi gelap. Lebih dalam dan lebih dalam lagi dan kemudian muncul pola sihir 2 garis ajaib. Meskipun demikian, roh sihir masih menempatkan Xiaoyan di antara gila dan sadar. Yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Selalu ada perasaan mencapai batas, tetapi dia sebenarnya tidak pernah mencapai batas. Tentu saja fokus Xiaoyan masih sepenuhnya di lautan bintang, karena dia telah melampaui 700 juta saat ini. Ketika energi iblis mengalir dengan gila-gilaan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan energi itu gelisah di tubuhnya. Perasaan tak terkendali melonjak. Seketika energi iblis tiba-tiba memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan. Saat berikutnya Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dan matanya menunjukkan perjuangan. Tetapi setelah itu benar-benar tertutup oleh cahaya merah. Sial, ucap Xiaoyan. Mulut Xiaoyan serak dan segera matanya sepertinya kehilangan cahaya. Matanya menyapu lalu tiba-tiba jatuh ke sang ratu. Pada saat ini keinginan yang telah ditekan terlalu lama telah benar-benar meledak. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke hadapan sang ratu. Dia langsung menarik tangannya dengan penuh semangat dan merobek pakaian ratu. Adapun kelinci pinyun yang berada di depannya, dia menghela nafas untuk waktu yang lama. Sepertinya dia tidak terkejut. Ia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia hanya merasa kesal. Tetapi dia tidak berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Waktu berlalu. Entah sudah berapa lama cahaya merah di mata Xiaoyan akhirnya menghilang. Dan sihir di tubuhnya ditekan. Ketika dia mendapatkan kembali kewarasannya, Xiaoyan melihat tubuh halus di bawahnya. Kemudian dia tiba-tiba menunjukkan rasa malu di pipinya dan segera bangkit. Pada saat ini ratu menatapnya dengan lembut. Yuan aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja dikendalikan oleh energi iblis lagi, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, dia membalikkan punggungnya dan tidak berani melihat langsung ke sang ratu. Xiaoyan tidak berdaya. Bahkan jika dia mengatakan sepatah kata pun, dia sepertinya tidak dapat membasuh rasa bersalah di dalam hatinya. Setelah menyesal, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan ada efek seperti itu. Adapun kelinci pinyun di kejauhan, dia menatap 2 orang yang terlihat canggung itu dengan kesal. Sial, jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya membusuk di bintang Wangxiang, ucap kelinci pinyun menatap mereka dengan acuh tak acuh. Waktu berlalu. Jika melihat bentuk unik dari seluruh menara pembunuhan dari dunia luar, itu adalah bentuk segitiga besar. Lapisan bawahnya sangat luas dan tampaknya dibagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak naik, maka semakin sedikit ruang yang ada. Setelah memasuki menara pembunuhan, semua orang harus berjuang untuk bertahan hidup. Sehingga dalam waktu singkat banyak kaisar keabadian yang juga telah gugur di dalam menara ini. Hanya yang lebih kuat yang bisa bertahan dengan terus memanjat menara pembunuhan. Namun dalam hal ini, hanya sedikit orang yang memasuki tempat ini yang pada akhirnya akan bertahan. Namun setelah Xiaoyan membunuh kedua orang sebelumnya, dia tidak ditransmisikan secara paksa ke tingkat atas. Ia mungkin mengindikasikan bahwa jika dia memilih untuk berhenti, dia bisa mencari secercah vitalitas. Namun Xiaoyan yang memasuki tengah merasa aneh. Sepertinya semua orang telah menelan pil energi Yuandan. Dan ada energi iblis yang kuat di tubuhnya. Namun semuanya tetap jernih dan tidak terpengaruh oleh energi iblis itu. Scene berganti. Pada saat yang sama setelah Xiaoyan memasuki menara pembunuhan, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara abadi. Jika Xiaoyan melihatnya, dia bisa melihat bahwa tim ini berasal dari dunia Taisu. Karena semua orang mengenakan baju besi dewa. Ini adalah tempat terakhir di mana 893 dan 927 menghilang. Aku khawatir mereka sudah mati. Siapa yang berani menyentuh mereka, aku tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan tubuh mereka, kita harus menemukan baju besi dewa milik mereka, ucap salah satu orang Taisu yang memimpin. Ada 5 orang dalam tim ini, dan pemimpin itu berteriak dengan suara rendah. Ya,
Baik, kami akan mematuhi pemimpin 801. Ucap orang-orang lainnya berteriak serempak. Demi keamanan, panggil pasukan yang lainnya untuk datang demi mencegah kecelakaan. Ucap pemimpin itu. Ketika kata-kata itu jatuh, kelima orang itu bergegas ke hutan belantara abadi tanpa rasa takut dan mengejar jejak yang ditinggalkan oleh keduanya sebelumnya. Scene berganti ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah memilah pakaiannya dan kabut abu-abu di sini benar-benar menghilang. Melihat sekeliling, bisa dilihat seberkas cahaya di tengah yang sepertinya merupakan lorong lapisan atas menara pembunuhan. Setidaknya ada ribuan orang yang memasuki menara ini. Dan mereka yang bisa bertahan di pertarungan pertama, kekuatan mereka tentu tidak lemah. Dan yang kuat keabadian menempati mayoritas. Tentu saja semakin banyak keabadian yang gugur, semakin menakjubkan penciptaan tempat ini. Saat ini Xiaoyan akan memasukkan 2 ramuan energi iblis itu ke dalam botol giok. Karena perasaan dikendalikan oleh keinginan benar-benar tidak baik. Setelah ratu di sampingnya melihat Xiaoyan menyingkirkan ramuan pil, matanya yang indah menunjukkan kekecewaan. Pada saat ini Xiaoyan menghela nafas panjang. Pokoknya semuanya sudah berakhir. Meskipun dia tidak tahu apa efek dari ramuan pil energi ini pada akhirnya, setidaknya untuk saat ini sepertinya hanya dengan energi iblis di dalam tubuhnya maka dia dapat memasuki menara pembunuhan. Setelah energi iblis dalam tubuh bisa dikendalikan, semakin kuat maka akan semakin bermanfaat. Bahkan Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Namun sejak dia datang ke sini, pil ini juga merupakan hal yang baik untuk menambahkan beberapa sarana pada dirinya sendiri. Tidak ada transmisi paksa. Artinya seseorang akan memasuki tingkat atas lebih awal, sehingga dapat menempati posisi yang menguntungkan. Atau mengatur terlebih dahulu dan yang terakhir akan jatuh ke dalam kerugian. Ucap Xiaoyan tiba-tiba melihat seberkas cahaya di ujung yang jauh dan melihat lagi ramuan pil yang menghilang. Begitu dia menggertakkan giginya, dia melemparkan 2 ramuan ajaib itu ke dalam mulutnya. Segera mata Xiaoyan menjadi kabur lagi. Seolah-olah dia bisa melihat keinginan yang membara di matanya. Namun kali ini Xiaoyan sepertinya sudah siap. Jantung api yang luar biasa secara paksa menekan energi iblis duduk di udara. Menahan pengaruh dari energi iblis dan menekan keinginan melalui kekuatan jantung api. Adapun ratu di sampingnya, dia terus terdiam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semangat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.